Ya, teman-teman, baik kita akan mulai lagi untuk updatean emiten punya teman-teman. Setelah kita bacain komentar tadi ya, kita sudah masuk ke watchlist teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kebahas semuanya teman-teman ya. Doakan saya aja biar saya punya diluangkan waktu teman-teman ya. Baik teman-teman, kepada teman-teman yang telah memberikan donasi berupa super tank, terima kasih ya. Selama ini super tank teman-teman sangat membantu teman-teman ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat teman-teman ya untuk super tanknya. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya sangat luar biasa, sampai detik ini saya bisa berkomunikasi teman-teman lewat video. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat bersama keluarga, serta yang telah berkomentar, yang like, yang nge-share, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Tanpa dukungan teman-teman juga, video-video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya teman. Jadi setelah tadi kita bacain komentar, nah sepertilah teman-teman kenapa watchlist ini terjadi ya, karena ada komentar daripada teman-teman. Kalau tidak komentar teman-teman, tidak akan watchlist ini tidak akan terjadi. Mungkin beberapa emiten yang belum dibahas, mohon maaf teman-teman karena masih santai aja teman-teman ya. Kita ini di bursa ini bukan hanya untuk hari esok, hari lusa teman-teman. Tapi kita berusaha untuk selamanya di bursa teman-teman ya. Selamanya di bursa, hati teman-teman bisa mengambil manfaat dan hikmahnya teman-teman ya. Jangan sampai kita mengambil hikmahnya ya, tapi harus diambil manfaatnya. Baik, langsung aja teman-teman kita bahas ya, ada CNMA ya. Dividen teman-teman nih, udah bagian dividen. Rp4 ya, lumayan teman-teman ya. Expire ex date 114 11 April ya. Sudah terjadi ya. Tanggal 8 April tragedi iya, ikutan tragedi teman-teman CNMA ya. Berarti dia belum mencapai targetnya nih teman-teman ya, 8. Nah, dia sudah walaupun dia tidak mencapai target, tapi sebenarnya dia lagi berusaha untuk melanjutkan strategi market maker untuk CNMA-nya teman-teman. Tapi secara TA ataupun secara candle harus ketutup. Jadi tenang aja. Memang ini dalam posisi downtrend, soalnya MA10 masih posisi di atas, teman-teman ya. Terus sekarang sudah mulai nih teman-teman, sudah mulai di sideways-kan ya. Kita lihat di sini ada tanda penurunan ya di si ekor merah. Segaris sih teman-teman, kalau segaris dimasukkan berarti kita garisnya di si ekor hijaunya aja. Oke? Itu area penurunan selanjutnya, kan di sini saya tidak punya area penurunan lagi. Kita cek untuk CNMA posisi penurunan di mana. Ya, posisi penuh santai aja teman-teman ya. Kalau sudah turun begini 1 tahunan sudah murah banget. Nah, sedikit lagi teman-teman ke angka 103 karena ini emiten yang di up tadinya up duluan ya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman mencapai ke 100 berapa nih? 104 ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalaupun ada kenaikan, biasanya kalau belum saatnya dia tidak akan sampai ke level selanjutnya ya. Kecuali dia sudah bisa melewati gunung tertinggi sebelumnya. Bisa di level 129 ataupun langsung aja ke 148, bahkan bisa langsung ke angka 200 kembali targetnya di sini teman. Ini target untuk kenaikan sementara ke gapnya aja di sini yang terakhir di tanggal 8 ternyata CNMA tidak memenuhi target untuk terakhir di tanggal 8. Malah dia cenderung hanya melanjutkan aja penurunannya. Kabar baiknya apa? Poren sudah masuk. Jadi pas tanggal 10 Aprilnya kejatuhan tanggal 8, tanggal 10-nya langsung poren masuk. Perhatikan 10 April teman-teman ya. 10 April kita cek. Nah, ada poren di sini masuk, ada si AK sudah ngambil 6,3 miliar, CC 1,1. Seperti biasa padahal kalau CC yang mimpin aja. Ini kalau CC yang mimpin biasanya kalau kenaikan sementara sudah pasti di tangan ya. Kenapa? Karena CC itu biasanya ngambil untuk akumulasi, di markup, dijual, terus turun lagi. Nah, biasanya untuk kenaikan sementara CC bagus teman-teman ya. Kalau CC yang memimpin teman-teman. Maka itu teman-teman kalau teman-teman baru ngambil silahkan aja untuk kenaikan sementaranya. Mungkin bisa teman-teman ini CC juga baru ngejual sedikit kok teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ada gap ya di 123-nya ini untuk area tanggal 8 belum dipenuhi dengan baik. Mungkin kalau dia sampai ke angka situ kenaikannya dan tidak mampu untuk ke atas kembali, berarti dia cenderung mau downtrend. Karena masih ada posisi penurunan di angka 111, bahkan di angka 104 itu adalah murahnya teman-teman untuk 10 tahunan. Kalau nggak 10 tahunan ya di sini ya. Dari tahun 2023 ya. Oke teman-teman, untuk si CNM ini harga wajarnya belum di itu ya. Nanti cek deh untuk harga wajarnya ya. HW. Tapi ini untuk sementara ya 2003 2024 berarti hanya sementara aja teman-teman ya. Jadi untuk CNMA untuk harga wajarnya harga wajar sementara.
Oke teman-teman, untuk CNA bagus ya, secara akumulasi bagus. Cuma sayang banget kemarin bandar lokal pas ngambil di sini langsung jualan secara besar-besaran ya. Tapi per hari kemarin dia suruh ngambil lagi ya, untuk tanggal 16 April ngambil sedikit ya, walaupun sedikit lumayan lah, sekitar 9.300-an ngambil. Kita cek di sini ada XL, YP, XEC ya. Nanti teman-teman kalau pingin, biasa kalau sempat money masuk itu ketika sideway teman-teman ya. Ini belum terdeteksi sempat money masuk secara besar-besaran, hanya sedikit demi sedikit aja teman-teman. Belum melakukan pembesaran seperti sini ya. Nah, mudah-mudahan ketika pembesaran seperti ini besar, kecil, dem gitu kan lumayan. Jadi si sobat mar juga ngepres teman-teman yang ngambil di sini tidak kuat kan, ngambil lagi di area sini, ngambil lagi dikit-dikit lagi. Setelah itu dem kan lumayan teman-teman ya kalau sudah smart money masuk. Ini tinggal ke harga murahnya di 104 teman-teman ya. Kita kasih tanda deh di sini ya. 104 ada harga murahnya. Kita cek nah di sini. Saya kasih tanda, kasih tulisan ya di sini harga murah. Harga murahnya. Nah, saya kasih tanda begini aja ya, biar saya tidak ngecek lagi gitu. Nah, oke, jadi channel lagi diambil sama Bandar Poren ya, bagus teman-teman. Bandar Poren cenderung ini si bandar lokal ngeluarin tapi sudah diambil sama Bandar Poren, dan Smart Money sudah masuk tapi dikit-dikit ya teman-teman. Tapi di sini terdeteksi ada bandar lokal yang masuk. Baik, lanjut ada BIP teman-teman ya. BIP kemarin saya video on shot teman-teman, video shotin ya. Oh, BIP kita cek dulu deh, BIP ini udah harga sudah ketinggian enggak teman-teman ya. BIP itu BIP masih ada dikit lagi ke targetnya teman-teman ya. Kita targetnya paling tinggi ke angka 315 aja ya. Nah, ini dikit lagi teman-teman, capai target 261. Ini target sudah tercapai dengan baik di sini. Ini sudah tercapai semua teman-teman ya. Tercapai aja teman-teman yang punya BIP-nya sudah cuan kali ya. Sudah cuan pasti ini teman-teman ya. Ini target sudah tercapai, saya hapus teman-teman di sini ya. Nah, di sini hapus. Ini target harga tengah juga sudah tercapai dengan baik teman-teman, saya hapus juga ya nanti ya garisnya ya. Ini kita tercapai dengan baik. Jadi semua targetnya sudah tercapai dengan baik, tinggal satu lagi di sama di sini teman-teman, di angka 260 teman-teman ya. Ini saat ini target ke penurunan, ini BNM penurunan ya. Ini penurunan, ini juga target tercapai. Kita geser aja ya. Ini geser aja nih. Ini target penurunan ya, teman-teman. Nah, ini target tinggal sedikit lagi. Teman-teman ikutin aja MA-nya ya. MA 10 sampai MA 20 ini kan masih menuju ke atas nih. MA 200 pun baru dimulai ya. Nah, ini kalau dari saya mungkin nanti untuk penurunannya ya teman-teman bisa ke level 202, itu ada area penurunannya. Jadi kalau koreksi ke sini teman-teman ya. Kalau dia koreksi ke 202 ataupun 188, MA 10-nya pasti dibelokkan. Tapi selama MA 10 pasti dibelokkan, tapi selama MA 20 masih menuju ke atas, teman belum dibelokkan, artinya masih posisi uptrend. Tapi kalau sekarang tinggal sedikit lagi targetnya teman-teman ke angka 261 ya. Jadi lebih baik teman-teman berpikir ulang karena sudah sedikit lagi mencapai harga tengahnya. Kalau sudah mencapai harga tengah, teman-teman ya, teman-teman tahu sendiri berarti sudah lepas satu langkah, sudah di posisi mahal, ya. Memang di sini mau posisinya murah dikit lagi, tinggal dikit lagi kata teman-teman. Bahkan saya di sini juga saya tidak mendekatkan ke atas kok, tuh tidak ada, ya. Berarti pengawalan hanya sampai sini aja. Nanti selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ikutin aja MA-nya, ya. Ini ikutin aja MA-nya. Nanti mungkin kalau sekarang naik, saya akan bilang ini pada target selesai pengawalan. Untuk BIP ya, karena teman-teman kita sudah pada cuan lah, sudah pada cuan lah, saya pikir seperti itu teman-teman, sudah pada cuan. Karena ini posisi juga lagi posisi dia mau ke harga tengah apa dikit. Nanti kalau teman-teman sudah ke bawah lagi baru akan kita bahas lagi ya. Karena sudah tinggi teman-teman, harganya sudah tinggi ya di sini, sudah lumayan tinggi. Nanti mungkin ada permainan lah teman-teman ya. Mungkin ada permainan dari seorang bandarnya. Oke teman-teman, jadi untuk si BIP ini ya, teman-teman kalau mau melanjutkan silakan ya, melanjutkan kenaikannya bisa ke level harga offernya di 428, tapi saya hanya selesai sampai situ aja. Saya selesai sampai sini aja, nanti kalau sudah tercapai. Kecuali kalau dia turun lagi baru kita bahas lagi. Kalau sudah tercapai dengan bodinya nanti akan kita selesaikan untuk pengawalannya. Nanti teman-teman tinggal melanjutkan. Kalau yang punya ya, kalau yang punya silakan lanjutkan, bukan berarti istilahnya bukan berarti saya menyuruh teman-teman untuk take profit, bukan. Kalau istilahnya kalau pengawalan selesai, artinya saya sudah tidak membahas lagi teman-teman ya, sampai kapan nanti bisa sampai kejatuhan lagi atau sampai ada hal-hal tertentu teman-teman ya.
baru kita bahas lagi. Nah, bagi teman-teman yang punya barangnya, apa yang di bawah, ikutin MA ini, MA 10-nya nih. Ya, sama MA 20 sampai 200. Selama MA 10 masih ke atas, MA 20 masih ke atas, teman-teman. Masih posisi uptrend. Bahkan ketika dia koreksi, teman-teman, MA 10 kadang-kadang suka dibelokin. Nah, selama MA 20 masih menuju ke atas, masih posisi uptrend, teman-teman ya. Itu, teman-teman ya. Nah, ini si Forex sudah berhasil jualan, teman di sini nih. Forex sudah berhasil jualan. Nah, di tengahnya sudah jualan. Jualan lagi di tengah di harga agak tinggi dikit, baru ngambil lagi dia nih di sini, semua ngambil lagi ya. Nah, ini belum ada jualan lagi, teman-teman, si Forex ya. Terus Bana Lokal kan jualan di sini, teman-teman, di area sini jualannya. Nah, baru kemarin baru ngambil. Nah, artinya dia tinggal posisi koreksi, melanjutkan kenaikan ke sini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjadi karena si Bana Forex ataupun lokal, si lokal baru ngambil, si Forex sudah ngambil tapi belum jualan. Nah, Smart Money kan sudah jualan, udah bagus, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman nanti ikutin aja MA-nya ya. Ikutin aja MA-nya. Saran saya seperti itu. Karena semua target yang sudah saya canangkan sudah tercapai semua dengan baik, teman-teman ya. Ya walaupun emang di target tanggal 3 bulan 10 2025, ini target tanggal 9, target tanggal 2503, target tanggal 903. Artinya 3 4 sekitar 1 bulanan yang lalu, teman-teman, itu dibahas. Teman-teman silakan kalau mau melihat cara ngebahasnya, tinggal lihat tanggalnya aja. Nih tanggal 3 berarti lihat tanggal 3 bulan 10 Soabib. Terus lihat lagi tanggal 9 ya. Terus lihat lagi tanggal 9 lagi, tanggal 9 lagi, teman-teman. Silahkan dilihat aja. Itu cara pembahasannya, teman-teman ya. Oke, jadi saya sedikit lagi menyentuh harga 260-nya. Nanti mungkin di situ saya akan bilang target sudah tidak dikawal, pengawalan selesai. Nanti setelah teman-teman istilahnya melihat videonya, kalau MA 10 masih posisi ke atas, lanjutin aja, nggak usah ragu karena posisi masih posisi di bawah harga tengah. Jadi kalau sini sudah teman-teman yang baru beli ya hati-hatilah, orang mahal kok, teman-temannya sudah mahal, teman-teman. Oke, untuk BIP seperti itu ya. Terus dari CMNP nih, CMMP, coba lihat CMMT, CMNP ya, ini ya Citra Marga ya, baru dibahas enggak? Oh, udah lama nggak dibahas, teman-teman ya. Oke, teman-teman, target penurunan sudah dicapai semua. Perhatikan, teman-teman ya, semua gap sudah dicapai dengan baik. Tinggal kenaikannya aja, ini belum. Ini sudah dicapai dengan baik. Semua gap ini sudah dicapai dengan baik penurunannya. Nah, juga sama sudah dicapai dengan baik. Berarti sekarang sudah posisi murah bukan? Nah, kita lihat untuk tanggal 17-nya. Terus ini kita lihat untuk 17 baru ya. Ini bid down opernya tipis, hati-hati teman-teman. Bid down tipis ya, cenderung kalau yang suka teman yang tipis-tipis ya silahkan aja, cuman teman-teman nggak bisa beli banyak aja gitu kalau yang tipis itu, teman-teman ya. CMNP ya, bid down opernya tipis, hati-hati ya, CMNP. Nah, kita lihat CMMP ya. Saya cenderung dia punya bandar, teman-teman ya. Harga standarnya di angka 2.200 ya, mungkin ke harga tengah itu sering dicapai, baru ke tahun 2025 aja bisa sampai ke harga overnya, teman-teman. Artinya teman-teman kalau mau targetin ke standar di angka 2.300. Sekarang sudah posisi murah ya, ini step 1 di paling murahnya, di angka murahnya di angka 1000-an. Dia mantul di angka 1.200. Nah, ini mudah-mudahan sudah mulai mantul kembali, teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh ke sini aja, ke angka 2.300 juga bagus, teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia, teman-teman. 1 di sini ya. Terus mana lagi nih ya, tanda-tanda kenaikan enggak? Ini ada, teman-teman, si kepala merah di sini 1 nih. Tanggal 8 dia ikutan ya, tragedi tanggal 8, teman-teman ya. Semuanya hampir ikutan tragedi tanggal 8. Maka kita akan kasih di sini tanda penurunan ya. Di sini ada gap kecil, teman-teman ya. Ada gap kecilnya di sini nih. Nah, kita gedein dikit deh. Ya, berarti di sini doang. Di sini soalnya di bawah sudah bagus, teman-teman. Dari sini doang nih. Ini target penurunannya. Dan semuanya meninggalkan jejak gap up juga di angka 4 harian ya, di 1.500. Ini gap kenaikan. Ini tanda kenaikan. Emang mulai di bawah kita sudah mulai bagus. Kalau ada koreksi ke level sini nggak jauh sama masalah, ataupun ke angka sini nggak usah masalah karena ini tragedinya, dan tragedinya ya untuk tanggal 8 sudah dipenuhi dengan baik. Posisi si Forex sudah mengambil, teman-teman ya. Forex sudah ngambil, udah bagus, teman-teman nih. Forex sudah ngambil, sudah bagus, teman-teman. Adapun penjualan kemarin untuk menahan aja, teman-teman, itu ya. Jadi ditahan kan 10.000, teman-teman.
Seporen di sini sambil jualan dimakan terus teman-teman sambil jualan teman-teman ya. Nah ini si bandar lokal cenderung jualan, kemarin ada ngambil 1 kali. Berarti mudah-mudahan ini sebagai tolak ukur teman-teman, tolak ukur. Sebagai pijakan teman-teman untuk bisa targetnya jangan jauh-jauh ke angka 2290-an ya. Disitulah targetnya. Kalau dia di bawah lagi ada target termurah di angka 986 dan di angka 1200 teman-teman itu ya. Saya di sini ada nggak? Nggak, teman-teman, hanya sampai kemarin sampai situ aja. Jadi mudah-mudahan menjadi tonggak awal, teman-teman ya. Oke, nikmatin aja teman-teman kenaikannya bisa ke level 2000-an ya di sini ya. Atau pingin ke atas ya teman-teman, atau harus lihat dulu bagaimana isian dari seorang bandarnya gitu ya. Soalnya bandar lokal baru ngisi teman-teman ya. Kecuali kalau bandar lokal ngisi langsung memaaf harga gitu kan. Ya biasa seorang bandar lokal juga sama, tapi ngisi dulu nih. Poin aja ngisi dulu. Perhatikan ketika dia downtrend ngisi dulu kan dari sejak tanggal 26 Februari kan ngisi ya baru jualan. Berarti kan average sudah sesuai baru jualan. Nah, sama aja teman-teman ya. Sebenarnya retail sama poren itu hanya beda istilah aja yang suka saya bilang. Kalau retail nyicil, kalau bandar akumulasi, kalau poren pun akumulasi. Intinya sama nyicil teman-teman. Cuman bedanya kita kadang-kadang pakai satu akun gitu kan. Nah mereka itu satu broker beberapa akun teman-teman. Itulah teman-teman bedanya sama kita. Jadi ada akun buat harga di sekian, harga sekian, harga sekian. Nanti harga sekian sudah mau ketinggian, dia average lagi sama dia, teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Karena mereka untuk mengatur sebuah strategi seperti ini aja untuk nahan, untuk makan teman-teman. Ini kan butuh strategi. Kalau diatur sama retail nggak bakalan bisa seperti ini. Ya, buat apa nih 10.000 lot ditahan di angka 10 di angka 1760 kan? Apalagi yang frekuensinya cuma 2. Artinya kan cuma ditahan sama 2 orang doang, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk CMNP seperti itu ya. Jadi masih ada akumulasi dari seorang bandar, polanya masih ada ya walaupun ada penjualan, tapi dia baru ngejual sedikit karena bid dan opernya tipis. Maka agak sulit teman-teman kalau ngejual bid dan opernya tipis, agak sulit ya. Si bandar lokal juga sama. Jadi kita kasih keterangan di sini bid dan oper tipis ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk CMNP. SMRA LK-nya sudah keluar katanya. SMRA LK-nya sudah keluar. Kita cek dulu untuk update-nya dulu teman-teman ya. Nanti kita tandain. Target ini baru dibahas ya. Tadi kita tanggal 8 belum dibahas ya. Ini terdapat penurunan sudah dilewati dengan target di tanggal 8. Ini target penurunan dicapai dengan baik juga sama teman-teman. Jadi target penurunannya semua sudah dicapai dengan baik. Target tanggal 8 apakah dia ikutan? Nah, ini sudah kecapai belum ya di sini? Gedein dikit ya. Ini kalau digedein dikit mah jelas teman-teman ya. Nah, berarti ini belum mencapai dikit lagi teman-teman. Hanya capai sama shadow aja 2 kali, tapi belum sanggup. Nah, ini untuk tanda penurunan dia sudah memperlihatkan tanggal 8-nya di angka 340 di si ekor hijau. Ini juga ada gap teman-teman di area sini ya. Nah, kita bikin gapnya di sini si ekor hijau juga teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda ini sudah bagus. Nah, tinggal di sini aja 1, 2. Nah, itu tanda-tanda penurunan dia. Jadi kalau dia turun ke arah situ tidak usah dikhawatirkan teman, karena dia harus menutup gapnya. Secara EMA sudah mulai bagus, EMA sudah mulai datar ke tengah teman-teman ya. MA 10 sama pun MA 20 yang masih menuju ke tengah, masih bahasa 50-50 teman-teman. Apakah dia menyelesaikan dulu ke atasnya dulu? Ini tergantung market maker nih minggu ini ya. Atau dia menyelesaikan PR ke bawah dulu. Tapi secara akumulasi, perhatikan teman-teman untuk bandar porennya cenderung akumulasi di sini ya. Akumulasi juga. Jadi poren ataupun kalau lokal cenderung jualan karena ngambil jual agak banyak di sini, mungkin tinggal 1/4-nya lagi teman-teman untuk si pola lokal ini ya, karena kebanyakan ngejual dari sedikit banyak ngejual lah teman-teman ya. Dan terakhir pun si poren sama si lokalnya ngejual nggak jadi masalah, terutama si poren nggak usah masalah teman, karena si poren itu emang cenderung ngambil keluar posisi kemarin downtrend. MA tersebut sudah mau dibuat karena mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 389 diulang lagi untuk menutup PR di tanggal 8-nya. Dia kalau pengen ada kenaikan harus bisa mencapai level 420 dan dibikin step. Ini sudah bagus teman, step 1, step 2 ini mungkin kalau ada koreksi sudah step 3, tapi mudah-mudahan tidak gagal, bisa tidak sampai lagi ke angka 35 karena gap sangat lebarnya harus ketutup dengan baik. Atau mereka sengaja, market maker sengaja memberikan gambaran, oke, saya akan downtrendkan dan saya akan naikkan, tapi itu adalah tanda-tanda penurunan nanti di masa depannya. Nah, seperti teman-teman, itu sebagai strategi teman-teman.
Karena hampir semua emiten itu dijatuhkan. Ada yang sudah kembali ke tanggal 8-nya untuk melanjutkan strategi mereka masing-masing, dan ada yang belum kembali ke harga tanggal 8, tragedi tanggal 8 saya bilang seperti itu teman-teman ya. Untuk mempermudah dan mengingat aja. Ini untuk pantulan di 20%-nya bisa terjadi, bisa manfaatin teman-teman untuk pantulannya aja ya, bukan untuk April tapi untuk pantulannya aja. Kadang-kadang lumayan 1-3% sampai 5% terjadi teman-teman untuk pantulan sekitar 20%-an. Ya teman-teman di sini kita ukur berapa persen sih ini? Sudah berapa persen? 15%. Nanti kalau tidak ada tragedi mungkin nanti ada pantulan di angka 321, ada pantulan, manfaatin itu. Seperti itu teman-teman ya. Bisa kalau downtrend seperti ini ada pantulannya, manfaatin. Karena setiap emiten yang di downtrend kan seperti ini pasti ada kenaikannya, maka saya bilang itu ada pantulannya. Oke teman-teman, untuk SMRA sudah keluar, kita akan hitung harga wajarnya karena ini harga wajar sudah dihitung teman-teman nih ya, 1.200 udah ya, berarti SMRA sudah dihitung harga wajarnya, kita hapus aja. Oke teman-teman ya, SMRA sudah dihitung harga wajarnya dan sudah terjadi ya, sering terjadi ini ya. Pergerakan independen sudah dilihat aja tanggal 15.03 teman-teman ya. Tinggal dicek aja ya tanggal 15.03 di video di channel saya, silahkan. Di situ ada harga wajar SMRA, pasti sudah dibahas. Oke, jadi kita hapus ya. Seperti itu teman-teman ya, ini penyelesaiannya sudah si kepala kamar sudah keluar. Saya pikir sih kalau ke bawah akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menyelesaikan PR-nya dulu ya. Soalnya secara MA pun masih posisi bingung ya. Ini mau ke atas mau ke bawah gitu, semua posisi datar. Kecuali kalau ada tekanan dari bawah, hari ini tekanan dari bawah lagi, MA10 menuju ke atas, mungkin ini menjadi PR di masa depannya. Pungutan bandar lokal cenderung ngebuang, tapi bandar foreign walaupun ngebuang, tapi masih menyisakan barang banyak, teman-teman ya. Oke, target harus ke angka 421 dulu, teman-teman, karena harus mencapai harga itu, teman-teman, biar biasa melewati gunung terkecilnya. Ini juga tidak mau nih melewati gunung terkecilnya. Cenderung ditahan ya di angka tanggal 8. Oke teman-teman, untuk SMRA seperti harga wajarnya masih keren teman 1.200, artinya ini betul-betul masih di downtrendkan ya. Oke, hati-hati di angka 340 sama di angka 350, bahkan yang sedikitnya nggak ada di sini ya, cuma situ aja ya. Oke teman-teman, untuk SMR seperti itu ya, ini potensi masih ada, cuma tinggal titik balik aja teman-teman. Kemarin sudah bagus 1-2 nih, tanggal 8 terjadi, ya udah teman-teman ya. Harusnya dia melanjutkan kenaikan dulu ya, punya PR di sininya. Ya, gimana dong teman-teman? Ini cuma SMR sudah mulai bagus, step 1, step 2 gitu kan. Terjadi kenaikan kan, pasti tanggal 8, bang, hampir semuanya kan teman-teman ya. Ini berusaha untuk dinaikkan lagi dan untuk menutup gapnya. Mudah-mudahan ini menjadi tanda nanti penurunan yang akan datang. Oke, tinggal ditentukan nih teman-teman minggu ini apa dia koreksi untuk up ataupun koreksi untuk ke bawah. MDKA di 2.300. MDKA MDKA di berapa? Di 2.300 ya, kita cek. Udah murah banget teman-teman ya. Kalau MDKA dari 2.300 coba kejemput teman-teman, soalnya masih murah banget. Tinggal teman santai aja ya. Ini posisi MA11 sudah mau di bawah candle, udah bagus, cuman dia ini kuarter 3-nya, kuarter 4-nya belum dibahas ya. Ini kuarter PR rasionya negatif, teman-teman, artinya kuarter 3-nya kurang baik. Nanti kita lihat kuarter 4-nya. Ini harus dibahas nih teman-teman MDKA ya. LK. Nanti kalau sudah ketahuan LK-nya keluar, kasih kabar saya teman-teman. Harga bandar ini teman-teman ya. Oke, tragedi tanggal 8 bagaimana? Sudah ketutup dengan baik ya. Kita hapus dulu teman-teman ya. Nah, dia sudah menyatakan diri mau ke arah sini teman-teman. Nih ya. Ke angka 1.400. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, biarkan aja. Dia juga sama meninggalkan gap ya di sini nih. 1.299-nya target ke angka yang terdekat 1.700. 2.300 saya punya target 2.300 di mana? Nah, di sini teman-teman. 2.300 ya. 2.300 ini kan. Nah, teman-teman kalau mau cepat kejemput ya ke target sini aja nih, ke angka 2036. Mungkin nanti teman bisa average-nya mungkin mudah-mudahan di angka 2000 dikit aja, atau 1900 lah teman-teman ya. Mungkin itu akan cepat terjemput untuk di area 2300-nya. Tapi kalau teman-teman pingin sabar dikit, agak panjang dikit ya bisa sampai ke 2900 teman-teman nih, target saya di sini.
bahkan bisa lebih atas lagi nggak? Nah, kita cek di sini teman-teman, harga tengahnya itu di angka 3 ribuan. Kita bikin harga setengahnya di angka 2.900. Makanya 2.300 kenapa bisa kejebol karena masih posisi di 1/3-nya di antara harga murah dan murah banget di sini. Ya, itu angka 2 ribuan. Kalau teman-teman nanti target di angka 2.900 bisa ke arah situ bisa teman-teman ya. Ataupun di sini di angka 2.200 teman-teman. Mungkin kalau teman-teman average harga situ bisa terjemput lebih cepat lagi. Kalau 2.300 kejemput, ya kejemput. Yakin teman-teman. Kenapa? Karena sudah murah banget ini teman-teman ya. Walaupun istilahnya si harganya sudah PR negatif kuartal 3 ya, PR negatif PR rasionya tidak ada, negatif, tidak bisa dihitung teman-teman. Tapi secara bandar ini masih punya bandar, cuman dia bandar lagi jualan dulu. Yang namanya bandar pasti jualan dulu teman-teman. Dan pasti LK-nya kuartal 4-nya tidak ada akumulasi sama foreign. Nah, biasa tanda-tanda dia LK-nya kurang baik teman-teman ya. Kenapa katanya ini turun? Ya lagi jualan. Kenapa lagi dijual? Ada yang nerima ya. Tidak mungkin kalau mereka jualan tidak ada yang nerima. Apakah bandar besar ataupun retail, sudah jelas di situ ada yang dari. Tidak mungkin kalau mereka jualan tidak yang nerima teman-teman. Ini ke tanggal 16 aja kalau kita cek untuk domestiknya teman-teman, CP masih nerima 7 miliar teman-teman. Buat apa duit 7 miliar itu teman, kalau mereka tidak mau nerima, mau jualan ya. CC ngejual kan 11 miliar, akan buat 3 miliar, untuk dari Polen sendiri tidak ada yang ngambil yang besar gitu kan. Tetapi retailnya ada RF, ada MI, ada kakak teman-teman ya. Mungkin mereka bukan daripada bandar, bagian bandar, tetapi mereka adalah broker-broker yang cenderung bagus dengan keuangan yang baik teman-teman. Apalagi sekarang musiknya sudah mulai murah banget teman-teman. Mungkin ke harga 1.400 sekarang ya. Ini sudah di harga murahnya teman-teman. Kemarin waktu menyentuh harga 1.000-an itu ya, itu harga murah banget. Nah, seharusnya udah murah di sini nih. Ini udah murah banget 1.100 di sini. Nah, ini sekarang berarti harganya harga murah. Secara MA pun sudah mulai bagus. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya teman-teman ya. Nah, ini kan baru yang tertinggi ya di angka opernya di angka 5 ribuan. Nah, kita cek nih saham ini nih. Ini saham milik bandar teman. Saham MDK. Karena bandarnya sekarang lagi dijual ya udah kita harus harus terima keadaan teman-teman ya. Satu kali dipucuk teman-teman ya, jadi standarnya ini lagi downtrend kan teman-teman. Dia lagi mau menemukan kalau fundamentanya ataupun gerak bawahnya nanti setelah si bandarnya jualan. Karena kalau bandar lagi jualan seperti ini ya, seperti hukum bandar teman-teman. Kalau ini memang harga bandar, seperti hukum bandar adalah beli di bawah, jual di atas. Maka ini masih posisi atas, berarti masih posisi menjual. Ya, mungkin nanti ada kenaikan sedikit pada gini nih. Naik dikit, turunin lagi, naik dikit. Sebenarnya sudah mulai uptrend dari sini. 1, 2, dijebloskan di sini kan. Ya. Terlagi di tanggal 8. Harusnya ini sudah mulai menjadi support lah teman-teman, walaupun lolos sedikit gitu kan. Ya, tanggal 8 terjadi deh. Harusnya standar di sini teman harganya. 1.300 harusnya. Cuman ya karena market pinginnya ke bawah ya udah, berarti standarnya udah serangka 1.000-an. Di posisi sudah murah banget kemarin itu ya. Udah ada standarnya di sini teman-teman ya. Posisi EMA sudah mulai bagus, sudah mulai menuju ke atas teman-teman ya, tinggal tunggu koreksinya aja ke level 1.200-nya. Kalau MA 200, maaf, kalau MA 20-nya masih menuju ke atas, walaupun MA 10 menuju ke bawah teman-teman ya, cenderung masih akan uptrend gitu kan, akan naik kembali. Tapi kalau sudah dijebloskan ya teman-teman harus terima kenyataan, dia harus menjemput PR-nya di angka 1.029 teman-teman. Sini ya, di area ekor merah. Oh, 2.300 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. 2.300 saja menarikkan ke angka 2.900. Sini ada di angka 2.000 pas ya. Itu mungkin 2.300 sini ya, 2.300 sini, area sini. Smart money kemarin sudah bagus masuk, ini smart money sudah mau dikumpulin lagi nih ya. Mudah-mudahan menjadi pertanda baik. Oke teman-teman ya. Lanjut ada kaki teman-teman ya. Ada kaki. Ini kaki saya kemarin lihat deh ada perkembangan yang bagus kaki teman-teman. Nah, kaki itu saya melihat ini teman-teman nih. Smart money sudah masuk bagus ya. Terus si bandar foreign masih ada di dalam. Dia keluar, masuk, terus keluar, terus masuk lagi di sini teman-teman nih. Ya. Cuma bandar lokal aja yang cenderung jual, tapi bandar foreign masih ada di dalam. Masih ada barang, masih ada setengah. Ini target utama ini sini. Ini emiten yang didowntrendkan dan smart money sudah mulai masuk. Pertanda baik dan Becky sudah mulai masuk di sini ya.
Mungkin dia bagian daripada smart money. Kita cek dari tanggal 10.03 deh. 10.03. Nah, tanggal 10 kan. Kita cek all-nya aja nih. Oh, udah keluar teman-teman, 4.500, 2.900. Sudah 60%. Betul teman-teman. 60% sudah lebih keluar ya. Di sini DR betul teman-teman sebagai bandarnya ya. Sebagai UAE-nya DR keluar dengan baik. Nah, teman-teman kita yang makanya kadang-kadang kalau teman-teman kita yang ngambil itulah teman-teman yang menjadi kadang-kadang si emiten susah di-up. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita yang masuk. Awasin aja ketika dia sudah mulai di angka 100 ribuan teman-teman untuk pemilikan lotnya, mungkin di situ akan tanda-tanda kenaikan. Tapi mudah-mudahan ini kan bagian daripada retail teman-teman ya. XL, YP, CC, KK itu bagian daripada retail ya. Cuman ada ini suka disangkut pautan dengan bandar. Model KK, CC, YP, SQ, VD itu retail, apalagi MG gitu ya, sudah dikaitkan dengan bandar. Jadi retail, broker-broker ini sering bersangkutan dengan bandar, kecuali XL ya. Tapi XL punya nilai plus, apa dia banyak, yang pakai banyak, terus banyak akun banyak juga teman-teman ya. Artinya banyak yang punya duit juga main di XL. Dan satu lagi, dia itu dari kalangan retail juga sudah mulai dari kalangan smart money. Dia sudah mulai masuk teman-teman ya untuk SL itu. Jadi mungkin sebagian dari smart money sudah masuk di SL, YP, CC, KK sama SQ gitu. Makanya menjadikan petana ini akan ada kenaikan seperti ini. Hanya tinggal nunggu biasanya pengambilan yang banyak seperti ini teman-teman nih. Ini kan pengambilan lotnya ya. Ini frekuensinya, bukan frekuensi apa? Pengambilan banyak sama tidak sama seringnya, teman-teman kalau untuk smart money. Sama seperti akumulasi juga, cuma kan harus pisah-pisah gitu kan. Nah, ini tinggal tunggu aja 3 hari sampai 4 hari hijau, teman-teman ya. Dan dia semakin tinggi, berarti kan ngambil. Nah, tunggu beberapa hari, bang ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kabar baiknya itu isi kaki ini lagi diakumulasi sama smart money. Cuman ini belum solid ya, harusnya dia itu nanti pengambilannya biasanya harus banyak, ataupun ini sudah mulai tinggi ya, bagus teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan per hari ini ada yang namanya sedikit buka keran lah teman-teman ya. Kalau sedikit sudah buka keran sudah lumayan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman yang punya kaki ya gitu, yang punya kaki. Harap bersabar aja karena smart money. Tapi kabar baiknya itu smart money masih ada sudah mulai masuk ya, tapi si bandar foreign masih ada di dalam. Itu kabar baiknya, teman-teman. Cuma si bandar lokal nih, memang tandain tuh teman-teman ya kalau emang yang mengipukan si DR, si XA teman-teman ya, itu harap hati-hati aja. Lebih baik teman-teman kecenderungan gak usah ikut aja ya. Nah, saya juga mencatat di sini teman-teman. Cuman saya sudah mencatat teman-teman ya untuk apa namanya, untuk emiten-emiten yang memakai broker ini ya. Kita cek di sini DR sudah masuk belum? Si kaki sudah masuk belum? Oh, udah masuk ya. Nah, ini teman-teman nanti kalau untuk IPO saya akan menyarankan untuk apa namanya, untuk teman-teman perhatikan way-nya. Nah, jadi kalau way-nya bermasalah, maka kedepannya juga akan bermasalah. Teman-teman lebih baik carilah emiten-emiten yang pengalaman untuk menguaikannya baik teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja karena sekarang sudah mulai mau masuki babak pembukaan di jam 8 teman-teman ya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu cuan teman-teman di setiap aktivitasnya, di setiap tradingnya ya. Harus bersabar, ingat teman-teman, sabar adalah kunci utama untuk investasi di Asia kita ya. Ikutin aja market makernya, kalau lagi turun ya udah biarin aja. Teman-teman jangan keseringan ngambil. Teman-teman pakai planning ngambilnya, jangan sampai udah turun nih, ngambil lah katanya. Turun lagi. Makanya kalau teman-teman kalau ngambil udah upayakan ngambil di MA10 bila dia MA10 di bawah candle menuju ke atas. Apabila dia turun lagi, teman-teman usahakan teman-teman minimal 1 kali ARB deh gitu. Sekali ARB papan teman-teman, ada papan utama, ada papan pengembangan, ada papan akselerasi berapapun teman-teman ya. Nanti kalau sudah turun segitu lagi, oh ini sudah mulai bisa nih, sudah 20%. Tunggu teman-teman, kalau 20%-nya MA10 belum di bawah candle menuju ke atas, jangan average dulu. Karena masih ada potensi penurunan kembali teman-teman ya. Modal ini nih teman-teman. Ini kan MA10 nggak ada. Berat ke bawah ini ya. Walaupun 20% teman-teman ya. Tetapi tetap
kalau belum MA10 di bawah kanan menuju ke atas, belum waktunya untuk naik. Nanti saya kenapa MA10 di bawah kanan menuju ke atas, biasanya itu kenaikan sementaranya ada teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu dengan menghitung, oke saya akan keluar dari sini, akan saya hitung harus berapa saya average gitu kan. Minimal biasanya setengahnya daripada ketinggiannya, minimal sekitar ataupun di bawah dikit ya. Seperti itu teman-teman ya, itu saran dari saya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ini banyak emiten yang belum dibahas ya. Mohon maaf atas kekurangan waktu saya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.